Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Putri Ajuni Parianda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Apa yang akan kita bahas hari ini? Penasaran? Yuk simak video berikut ini. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai penyelidikan dan penyidikan. Terdengar mirip ya? Tetapi keduanya memiliki perbedaan. Yuk langsung saja kita bahas yang pertama, istilah penyelidikan dan penyidikan. Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa dan meneliti. Kata sidik diberi sisipan L menjadi selidik yang artinya banyak menyidik. Jadi, menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya, tetapi sisipan L hanya memperkeras banyak dalam kata menyidik. Untuk memahaminya secara lebih jelas, yuk kita bahas satu persatu, mulai dari penyelidikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya, pihak yang melakukan penyelidikan disebut dengan penyelidik. Menurut pasal 1 KUHP, yang dimaksud dengan penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan menurut pasal 4 KUHP bahwa penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Adapun wewenang dari penyelidik dicantumkan dalam pasal 5 KUHP, yakni yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga, memeriksa seseorang yang dicurigai. Yang keempat, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kemudian, atas perintah dari penyidik, penyelidik berwenang 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat. 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Jadi, tugasnya terutama adalah tentang penerimaan laporan, pengaturan, serta pemeriksaan orang yang dicurigai. Berarti, penyelidikan ini merupakan tindakan untuk mendahului tindak penyidikan. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti dikemukakan oleh Van Bemmelen, maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam 7 tahap hukum acara pidana yang berarti mencari kebenaran. Jadi, tujuan penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Untuk itu, perlu terlebih dahulu ditentukan delik atau jenis-jenis tindak pidananya, misalnya tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan atau yang lebih populer di masyarakat dengan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peristiwa tersebut disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak atau yang dirugikan. Dalam hal ini, korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut. Selanjutnya, kita bahas mengenai penyidikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pihak yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan disebut dengan penyidik. Dalam pasal 1 KUHP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun wewenang dari penyidik yakni yang pertama menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
Kemudian melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, kemudian memeriksa seseorang yang dicurigai, kemudian melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kemudian melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, kemudian mengambil sidik jari dan memotret seseorang, dan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Selanjutnya, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, kemudian mengadakan penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, penyidik pembantu. Dalam pasal 10 KUHP, yang dimaksud dengan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun wewenang penyidik pembantu sama dengan wewenang penyidik, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Kemudian, apabila penyidik pembantu telah melaksanakan wewenangnya, maka penyidik pembantu segera membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum. Selanjutnya, penyidik pegawai negeri sipil atau disingkat dengan PPNS. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Selanjutnya, pengertian lain terkait penyidik pegawai negeri sipil, yakni yang pertama, koordinasi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang tertentu. Kemudian pengawasan, yakni proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil. Kemudian bantuan penyidikan, yakni bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil. Adapun wewenang dari penyidik pegawai negeri sipil sama halnya dengan penyidik pembantu, yakni mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Selanjutnya, tujuan penyidikan. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Menghimpun keterangan-keterangan yang dimaksud biasanya adalah mengenai yang pertama, fakta tentang terjadinya suatu kejahatan, kemudian identitas daripada si korban, kemudian tempat yang pasti di mana kejahatan dilakukan, kemudian bagaimana kejahatan itu dilakukan, kemudian waktu terjadinya kejahatan, kemudian apa yang menjadi motif, tujuan, serta niat dari dilakukannya tindakan kejahatan, kemudian identitas pelaku kejahatan. Oke, itulah penjelasan mengenai penyelidikan dan penyidikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu semangat belajar, serta senantiasa jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.